Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan yang nak kasadonyo orang yang bisa menepen itu, maka sepantaslah kita bacakan alhamdulillah. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada pagi kini kita baca beberapa hadis yang masih diawali dengan awalan alif. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Kata Nabi, ada 4 golongan orang yang didatangkan semuanya adu ampe hal kalau lain di karajuan kasadoe, lain di pabue kasadoe, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, maka sungguh diberikan kepadanya kebaikan dunia dan akhirat. Kok sesuatu pekerjaan kalau karajuan awak lakukan, maka awak akan mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan lo di akhirat. Atau yang pertama, lisanun zakir, lisan yang selalu berzikir. Kalau lagi karajuan, dek lidah awak kau tadi berzikir, iyo akan dapat kebaikan di dunia, dapat lo kebaikan di akhirat. Lisan, lidah. Kalau lidah awak selalu ingat kepada Allah, lain selalu zikir kepada Allah, kalau awak caliak secara kecurangan ini secara empiris, kalau lain lidahnya kau zikir kepada Allah, berarti akan ada kesempatan baginya lidahnya kau tadi untuk berkata-kata yang tidak baik. Tak boleh bangun diam, tak boleh bau popek, tak boleh berkata-kata kotor, karena lidahnya lah diisi atau lagi karajuan dengan berzikir kepada Allah. Kalau lagi karajuan itu berarti salam baik di dunia. Kalau lah salam baik lo di dunia, dek karena lai pandai menjaga lidah, maka akan salam baik lo di akhirat. Jadi kalau lai lidah ko lai berzikir, berarti lidah ko akan tak pelihara, tak jago lidah. Jadi kalau tak jago lidah awak, berarti dah boleh perbuatan perkataan yang tidak elok dibacolek aman wak itu. Alhamdulillah.
Itu gitu. Jadi persoalan terberat di manusia salah satunya itu adalah kemampuan untuk menjaga lisan. Orang bisa bercakap mulai dari nyoba dia kakak, berkeluarga, suami istri, bermasyarakat, berkaum. Kalau seandainya ini tidak bisa mengontrol lidah, hafizul lisan, menjaga lidah. Dek lidah kecil orang tidak batu lakuah dan kini kau bisa bercakap, orang sekampung. Mungkin dek kecil menjadi provokatif, membuat asutan, agitasi, menyampaikan informasi yang kemudian itu adalah fitnah. Bisa bercakap orang lain. Itu lidah. Jadi itulah disebut lidah tidak batu langkah. Ada dalam syair Arab, qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un li bajarha lisan. Kalau pisau melukai tubuh awak, masih ada peluang, masih ada kesempatan badan awak yang luka karena pedang itu tadi, tubuh awak yang luka karena pisau, itu masih ada harapan sembuh. Dan dia bertanding, dan dia bermerah, dan dia diplas, atau dan dia sarang lawa-lawa tu lawasia tu di dapur-dapur dulu sama-sama kena-kena. Sarang lawa-lawa di dapur tu dalam wasia tu, balantang kan luka tu, abakabe jo kuli kaladi. Masih ada cegah, ada progres itu. Tapi kalau lidah melukai hati, itu susah mengukur itu. Kalau badan wa luku bisa baca lihat per hari, perkembangannya per hari, berubahnya. Nampak secara kasat mata, bisa diukur, bisa disimpulkan dalam beberapa hari bisa sembuh. Tapi kalaulah lidah, ganti itu ibu-ibu apa-apa. Kalaulah lidah, karena hati dan kecil orang banyaknya rata-rata putih tulang dan kubu aja. Tak kada mau maaf tak tumpah nakas sampai kalau lain tak sampai dia tigo aja tak sampai kalau tak sampai ke apa tak kabeh apa itu barangkai di situ deh bak kecil itu tokoh-tokoh bangsa bacaan saya tidak dendam, saya sudah memaafkan. Saya tidak dendam, tapi saya tidak bisa melupakan. Maaf ganti, masih tak sampai. Soal maaf, oke, saya maafkan. Dari maafkan. Tapi bisakah itu dihilangkan dari ingatan? Tidak boleh, susah. Dewa mungkin kecil-kecil orang nanti sampai dia tiawa sampai kini mesti tak kena dewa. Bahkan berpisakuan tu kena cucu awak. Amma dulu syaku tua takah tu kecil kapan. Untuk kalian tahu nyawariskan. Itu nyawarisan nanti sampai itu tadi. Balik sulit melupakan. Dua hal yang berbeda. Memaafkan itu secara secara anunya lapeh lah bebas lah. Tapi kalau soal ingatan, itu susahnya melupakan. Jadi maka lidah awak, yang kau evaluasi untuk awak bersambung. Iko kalau dikarajuan lidah awak kau untuk berzikir kepada Allah, itu akan mempersempit ruang, akan mempersempit kesempatan lidah awak untuk berkata-kata yang tidak baik. Kalau itu dikarajuan, sah dipastikan dapat kebaikan di dunia. Sayang orang itu, dak bara orang tak singgung deh.
termasuklah kami penceramah tu kadang-kadang kecil orang atau kasar aja, adonan talindi, adonan tasinggung hati manusia kok macam-macam, adonan tasinggung hati, adonan kanai hati, adonan tantu hati, macam-macam. Maka kalau lisanun zakir, lidah dan ingat kepada Allah akan menyelamatkan diri awak. Ado pituah orang bidang kecilnya, mulutmu adalah harimau yang akan menerkam kepalamu, dan akan menangku awak dan akan mengaruh pada waktu yun muncul awak surat. Atau bakal muncul kecil orang ini kau, ni kumu-kumu kau aja. Kalau nak kumu-kumu, apa kira makasih dia. Kecil itu buruk je, nenda elok je. Aku lah bang, kau PR dewa, tambah suapa sendiri kau soal supaya menjaga lisan, kemudian lisan awak selalu yang zakir. Ada salah awak langsung lisan awak baca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Tadi minta dek Nabi Ayub itu ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas permintaan iblis, ketika badan beliau dihinggapi oleh lalat, ulet, kata beliau yang lain disilahkan dimakan ulat atau lalat, tapi kalau lidah dan hatiku jangan. Tinggalkan lidah aku, tinggalkan hatiku. Tok kada lidah ditinggal, lidah untuk berzikir. Baku dengan berzikir banyak teori-teori spiritual kini. Orang resah, orang galau, orang stres, apalagi di masa pandemi terjadi semacam kehancuran ekonomi yang besar-besar, yang kayu mana bisa anjlok. Meskipun ada yang diuntungkan juga, beberapa sektor ekonomi di masa pandemi itu banyak yang mengalami stres, mengalami stroke, kemudian stop. Stres itu ubeknya, yang galau tadi, yang risau tadi, ubeknya adalah zikir. Banyak masyarakat awak yang mengalami positif COVID, kemudian dilakukan isolasi, lakukan perawatan. Di situ manusia membutuhkan Allah. Di sini tu manusia tak ada rasa betapa manusia tu butuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara Allah Ta'ala, lu nak butuh jawab atau lah menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Jadi kita yang butuh, takkan ada Allah. Allah yang memberikan segala sesuatunya, Allah yang menjaga awak. Di situlah banyak zikir menjadi instrumen penting untuk menenangkan jiwa. Apalagi kalau awak membacanya dengan hati awak, membaca kalimat tasbih, kalimat tahlil, kalimat takbir, kalimat tahlil, awak baca dengan khidmat, penuh dengan zuk, rasa yang luar biasa. Itu mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa bagi diri awak. Itu rasa ekspresinya tu awak seorang yang merasa. Ketenangan jiwa yang awak rasuan itu di awak letak. Kalaupun para psikolog atau konselor tahu, itu berdasarkan wawancara dengan daftar kuesioner yang dibuat, diukur secara statistik. Tapi yang merasakan itu awak. Maka Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, lai takana dewa Allah,
itu akan membuat jiwa awak menjadi tenang, jiwa awak menjadi tentram, termasuk awak melaksanakan sholat. Itu bahagian dari zikir awak kepada Allah, insya Allah akan memberikan ketenangan bagi awak. Itu yang pertama. Yang kedua, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Hati, cie lidah, cie hati. Jadi hati dengan lidahku sebenarnya punya hubungan koneksi, baan di hati, baan di lidah. Maka dalam iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan. Dibenarkan lo di hati, diucapkan lo di lidah. Kini ba'a mengantarkan hati awak, jiwa awak menjadi orang yang selalu bersyukur. Karena memang dikatakan oleh Allah Ta'ala, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau manusia diberikan kebaikan, coba manusia kok ingat, idza massahul khairu manu'a. Kalau ketika dapat nikmat, dapat rahmat, dapat lambung, lebih untung, manusia cuk lupa, ongeh, enggan, sombong, dak sia orang lain, dak sia awak lain, lah dia awak mah. Kalau idza masahu syarru jazua. Ketika diberikan ujian, dapat masalah, wayoi. Di situ bangko membuat hati awak tu tenang, menjadikan hati awak tu yang selalu bersyukur. Jadi patah kaji awak, hadis yang awak baca, ketika orang diberikan kelebihan nikmat harta, kegagahan rupanya, awak tu cari ke bawah. Tak kata macam ni. Cari kepada fanzur ila man asfalu min. Coba lihat orang yang di bawahnya. Kayo banyak piti dalam pada orang tu. Cuba cari di bawah. Dia masih syukur awak. Alhamdulillah. Awak masih punya Honda. Orang tu nak punya Honda, ada sepeda dia. Biarlah orang tu punya auto. Barangkali ia bisa sabar dengan punya auto tu. Dia punya auto je nak sombong. Berkau awak dia gila auto, apik dua awak jadi belai. Kambang dua awak. Dia kan bisa berbeza orang. Hal yang sabar, respon orang terhadap hal itu bisa berbeza. Ada balalapihan badan, ada kesalahan badan. Maka ba'arif rumah dewa, introspeksi dewa, sesuatu yang Allah berikan ke awak, apapun itu yang awak terima, hendaklah awak terima dengan syukur. Awak bersyukuri. Oh, tak kau bantu awak kini. Lain syukuri awak, lain cukui awak. Idorado, munculado, taliwado, batu bisa balik. Taligo boleh bisa menanggal, muncul bisa mengecek. Hidung awak masih bisa mencium bau. Masih syukur wa alhamdulillah, masih syukur. Cuba dicari oleh dewa orang. Ada orang tak bisa menanggal, tak tabayang dewa maaf kilo-kilo. Ijo menanggal dunia aku, adiam je. Dewa mungkin dalam menanggal. Cuba awak bayangkan orang dalam menanggal. Cuba waktu tweet tadi awak. Waktu tweet tadi awak beberapa minit. Wasubbe. Bayangkanlah, tak bisa menanggal apa-apa. Atau awak bisa melihat kalam jari kau. Dah hari nak kalam gelap. Nak nampak ada wajah lain. Orang ada
dia wai teraso tapi tak nampak. Awak alhamdulillah masih Allah berikan nikmat bisa awak balik. Allah berikan awak sehat, bisa awak berjalan ke surau, bisa awak melaksanakan salat subuh berjamaah. Wacah lihat roda lain terbaring tidur, dilengkapi dengan alat-alat macam-macam di pangku di badan ko kabel-kabel sadoi ada monitor guys, masih banyak nikmat. Bahkan adalah hadis yang baca sebelumnya, ketika ada orang yang bercaliak kepada musibah, ada kau baca. Kalau musibah itu mau baca innalillah. Tapi ketika awak caliak je datang tu, dapat musibah awak tak ada baca. Awak baca masih syukur dalam diri awak. Jangan terjatuh orang alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Orang tegawat. Awak baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi di dalam diri awak baca lo alhamdulillah rabbil alamin. Itu bentuk doa. Masih syukur awak Allah menyelamatkan awak. Masih syukur awak Allah masih menjaga awak. Masih syukur awak Allah masih berikan nikmat yang banyak awak dibanding yang lain. Tapi kalau dia tak caliak kate batu kali padan. Ya tidak. Caliak kate batu kali padan. Dicaliak ke bawah. Assalamualaikum. Kalau jelek kata yo dak kata tu, dak akan pernah puas, dak akan pernah terpenuhi. Manusia punya keinginan yang tak terbatas, itu kecil orang ekonomi. Kalau bahasa orang tasawuf itu dah palsu. Kecil orang ekonomi, peluang dia. Manusia ku keinginannya dak akan terbatas. Lihat dojo lain, lihat do merek baru, lihat dojo dah baru, pengen jo. Dak akan pernah puas. Abu terasa depa ketika kuliah, abu target dulu untuk katana ya cik dia katana kata bayangkan. Katana apa yang kalapa untuk keren dulu. Alhamdulillah diberikan lebih. Zamannya dah dulu terus lain. Dari dulu zamannya lain. Jadi manusia memang punya keinginan yang tak terbatas. Lah dapat cik? Tak dulu. Lah dapat dua? Tak tiga, begitu seterusnya. Maka sebenarnya yang harus dipikirkan adalah bahwa manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan, bukan hanya memenuhi keinginan. Itu aja beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan adalah kau makan kau butuh, minum kau butuh, jangan cekel. Awak kau kada awak sederhana, tak usah awak makan-makan, tak usah awak minum-minum, matilah awak ni, sakitlah awak ni. Itu zalim dah buat itu. Apa yang menjadi kebutuhan? Dia kan dibaca lo dia orang ekonomi. Ada namanya kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan luks. Kan itu ada cerita ini. Banyak kebutuhan pokok, sandang, babat, pangan, ada rumah, ada pakaian, ada makanan yang akan dimakan. Dan sampai tak dulu pakaian awak, pakaian itu adalah menjaga diri awak. Maka Islam pun konsen dengan masalah pakaian. Maka kewajiban suami kepada istri dan keluarganya memang dicantumkan. Ada kewajiban nafkah dan ada kiswah, memberikan pakaian. Kehormatan itu, simbol dari kesejahteraan pun dicari dari pakaian. Maka di situ bahagia dari bisa memahami mana menjadi kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang mesti dipenuhi. Ada yang kebutuhan luks. Kalau luks itu kalah lape dari kau, lape kau itu tambah-tambah je lah. Tak prioritas. Biko kabakan, wak kau minum, wak kau mandi, wak para lu air.
kemudian untuk diminum, untuk mandi, cuci, kakus. Lalu kemudian rumah. Karena memang banyak hadis Nabi menyebutkan tentang bait, rumah. Membangun rumah, membangun keluarga, disediakan bahas supaya keluarga itu hidup dengan baik, dirikanlah, bangunlah rumah. Dan karena manusia keinginan di otak terbatas, akan terlihat siapa yang bisa bersyukur. Kalau seandainya lah dapat A, lah dapat B, lah dapat C, lah dapat dua, tidak jodoh, tidak bersyukur dong. Ya, berarti namanya adalah orang dianggap kufur. Karena teori yang luar biasa sudah Allah berikan di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, ditambah ya Allah Ta'ala. Itu jelas betapa nilainya hebat. Yo akan bertambahnya itu yang ada kau tadi lahwa manfaatkan secara maksimal. Itu bahagian dari bersyukur. Dan dia Allah Ta'ala sehat. Kemudian manfaatkan kesehatan kau maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah tambah nikmat itu. Ikulah pinta awak. Orang nak dapat kebaikan dunia dan akhirat. Yang keduanya adalah qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Aku yang kecil orang kini benar tak hati. Ya orang kau adalah hati dalam bisa move on lagi. Hati masih tertutup. Perlu di manage, ada disebut manajemen kalbu. Perlu ditata, perlu dikelola. Hati kau perlu dikelola. Karena al-qalbu ra'sul amal. Hati adalah kepala dari pekerjaan, lokomotif. Idza salahat salah kullul jasad. Kalau lay hati laylo, hati lay barasiah, bangku dan sadu dan lain ilmu dan lain barasia lo. Jadi letaknya di hati. Wa idza fasadat, kalau hati badan rusak, ya rusak dan lain fasada kullul jasad. Rusak dan lainnya. Oh berangnya, ketika berang tu dicari apa ada masalah? Hati. Ketika ya elok, berarti dicari hati. Jadi di hati letak. Akulah yang akan awak manage, yang akan awak kelola secara baik. Ba'a membuat hati awak menjadi qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur. Lah, itu sebenarnya mudah diungkapkan, sulit untuk awak wujudkan. Itulah ikhtiar awak, itulah usaha awak. Yang ketiga, wa badanun alal bala'i sabir. Badan ketika mendapat ujian sabar. Dan mari kaji kan. Dan selalu berzikir, dan selalu bersyukur, dan selalu sabar. Dan berzikir apa? Lidah. Dan bersyukur apa? Hati. Dan sabar apa? Fisik. Badan awak. Sabar awak. Ketika diuji di Allah Ta'ala, seperti kalau ujian kayak ujian Nabi Ayub, itu bara nama itu pasok yang pada itu jatuh tapai. Dalam waktu yang singkat jatuh tapai api. Itu kisah kasihan tak sampai Siti Nurbaya. Ayahnya siapa boyah ke Sultan Barah betul. Ayahnya lain Baby Sulisi. Nah, itu adalah laki-laki dan wadoto Siti Nurbaya dan ayah Siti Nurbaya kau kalau pengusaha. Ada skenario dari Datuk Baringgi dihancurkan ekonomi dari keluarga Siti Nurbaya. Hancur ekonomi, yo agih bantuan piti. Yo utang, abah alim tangga tabai, awak sakit. Batangku ada posting di Facebook. Yo secara manusiawi parusi ganti hancur.
Menikah juga laki-laki tua yang kayak cerita untuk menikah. Aku komen orang di bawah pasti keluarganya terlilit utang. Tak rela orang tu manusia ganti kete ancam. Di perlu ada bapak tua sudah nikah, ya nikah. Cari bantu di Facebook. Tu komen orang. Kau di posting dek kawan aku, kau pegawai pengadilan postingnya. Mau baca aja nak ada komen. Celik komen orang lain. Pasti keluarganya terlilit utang. Tentu batin orang sadar menolak tak fair, tak adil dunia kau je. Yang wanita kau berhak untuk mendapatkan pria yang gagah, yang seusia dengan dia atau berbeda-beda seketik lah. Itu kan gejolak tuntutan sosial, ketidaksiapan sosial menghadapi itu. Ketika memang diuji yang seperti itu, ya hal carwe deh kayak Siti Nubaya tu deh, ayah lah jatuh tapai, pintilah habis, utanglah banyak, dipinjam, kironya ada modus di balik itu. Utang bisa selesai kalau anak gadis menikah itu. Itu namanya nikah haram tu ibu, apa-apa. Kalau motif nikahnya untuk memanfaatkan itu adalah laki-laki ke? Kemudian hanya untuk memanfaatkan itu, sementara ia berada dalam posisi yang tertekan. Jadi nikah kau bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Ada makruh dan ada sunat. Hukum nikah kau tergantung situasi. Yo nikah di orang gadis, kayu je, jago kayu je. Dalam kaki yo, kau polisi kau kayu je. Nikah. Tujuannya kok untuk mendapatkan harta. Itu tidak boleh motifnya seperti itu. Atau mereka badi dia dua parti harta wanu boleh, iyo bagaimana dia itu menjadi haram. Ujian-ujian seperti jatuh begitu alam jatuh tapai yang barik memang. Tapi disitulah manusia kau diharapkan untuk bisa bersabar. Kata dalam hadis kursi, "Malam yardo ala qada'i walam yasbir ala bala'i falyatlub rabbak siwa'i." Dalam hadis kursi, siapa yang tidak redha atas ketetapanku kata Allah, dan siapa yang tidak sabar atas ujianku kata Allah, maka cari Tuhan selainku. Sabar badan awak atas segala ujian, awak diminta untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Berat, tapi itu yang harus awak jalani. Para ahli sufi itu kan dimulai dari menata hati, itu nak napasu dan takabukur. Manusia akan bisa sabar ketika dan takabukur itu adalah Allah, InsyaAllah. Dan capek hari ini lah mulai capek tarangnya gini. Wa zawjatun la tabaghihi khaufan fi nafsiha wala balihi. Istri la tabaghihi, tidak menuntut ia akan suaminya karena takut pada dirinya, tidak pada hartanya. Jadi itu hadis diriwayatkan oleh Tibrani dari Ibnu Abbas, yang kampenya ko seorang istri, dia itu takut dia akan suaminya, berharap dia akan suaminya karena takut pada dirinya, tidak pada hartanya. Kalau suami istri itu patuh kepada istri, suami istri patuh kepada suami, itu tidak berharap dek karena dia harap toeda, tapi adalah itu patuh karena itu bahagian dari tanggung jawabnya, bahagian dari kewajibannya. Kau dah lagi apa putih belanja di udawa, kau anu awak, dah itu dah. Tapi adalah
takutnya kepada hormatnya kepada suaminya, karena itu adalah bahagian dari tanggung jawabnya. Jadi kau nak bari-bari ada nampik kan itu. Kalau nak nampik kau di karajuan, bisa selamat awak di dunia, selamat lo di akhirat. Berarti yang kampik dia kau terkait dengan istri. Maaf supaya istri dalam menjalankan tugasnya melayani suaminya sebagai istri, kemudian mendampingi anaknya sebagai ibu, itu yang dilakukan. Harapannya itu tidak takut karena persoalan kaitannya dengan materi. Jadi kau diciptakan ketergantungan dengan orang tua dari suami yang menjadi orientasi. Tapi yang dilakukan itu adalah ketika sudah ada akad. Kalau akad sudah terjalin, maka di situ terbangun ada hak dan kewajiban. Istri melakukan semua itu adalah menjalani sesuai dengan statusnya. Dalam ilmu sosiologi dikatakan ada status and rule. Status awak itu akan menentukan peran awak. Sebagai apa? Oh, di luar awak sebagai kepala, sebagai pemimpin publik atau apalah. Tapi ketika di rumah, istri adalah tetap menjadi istri dari suaminya. Dan dulu kadang-kadang dia menghapus status suami pekerjaannya secara status sosial ekonomi, status pekerjaan mungkin di bawah dari istri, tapi dia adalah suami dari dirinya. Status itu akan menentukan hak dan kewajiban. Apa yang akan dilakukan oleh suami sesuai dengan status dia, melekat peran dan kewajiban. Begitu juga istri. Maka fokusnya di situ adalah terkait dengan istri. Karena memang dikhawatirkan dan sampai tolong bahwa istri itu, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk sama lakidah dari suaminya, dari laki-laki. Tidak tak kamu kau mana. Jadi dia biar dari tulang rusuk sama lakidah, berarti menjadi pendamping suami. Posisinya adalah pendamping di sebelah kita. Ada yang mencoba untuk mentalaah. Kenapa tidak diambil dari unsur tubuh di sebelah depan, supaya jantan kamu ko pada, jantan lonsong pada, jantan dorong pada kamu ko. Bahwa kau dah diambil dari unsur dari kepala bagian teh, jangan sampai istri atau wanita itu manigi. Indah lo diambil dari unsur bagian di bawah doh. Indah lo diambil dari unsur tubuh di sebagian belakang. Jadi istri tidak boleh ditinggalkan. Istri tidak boleh diinjak-injak. Tapi istri adalah sebagai pendamping hidup. Dan istri harus berperan sebagai istri. Dia melakukan sesuatu itu, dia takut terhadap dirinya menjadi durhaka, bukan karena takut soal mempertimbangkan harta dari suaminya. Itulah ambil hal yang menjadi perhatian sepanjang itu dilakukan. Maka secara sosial Allah akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia. Damai wadah, lidah awak selalu berzikir, hati awak selalu bersyukur, kemudian badan awak yang sabar, kemudian istri harapannya kepada suaminya, dia takut karena dirinya tidak boleh durhaka kepada suaminya, bukan karena takut disebabkan oleh harta dari suaminya tersebut. Itulah beberapa hal yang kita bacakan hadisnya. Kok bahagianya kok apa-apanya kok arbaun ni lagi. Arbaun masih alif tapi lah masuk ke arbaun alif ra.
Jadi arbaun arbaatun. Ini ampe tentang itu. Banyak lah yang ada ampe itu. Kajiwa masih ada ampe je baru. Itulah kira-kira ajar subuh awak pagi kini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.